Adik-adik semua, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Lose Deren. Selamat hari Minggu juga Lose Aldi. Gimana kabarnya? Baik Lose. Ya puji Tuhan. Lose bersuka cita sekali hari ini kita bisa beribadah bersama di dalam sekolah minggu. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Bersuka di Dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan telah mengaruniakan kami satu hari yang baru untuk kami boleh beribadah di dalam sekolah minggu hari ini. Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati ibadah hari ini, biarlah kami boleh semakin kenal Tuhan, kami juga boleh semakin mengasihi Tuhan dan sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, pimpinlah ibadah hari ini, biarlah nama Tuhan boleh dipermuliakan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk. Hari ini kita akan menyerahkan persembahan untuk Tuhan. Persembahan ini kita berikan sebagai ungkapan syukur kita karena Tuhan telah memberkati kita selama seminggu ini. Adik-adik bisa scan QR code di sebelah sini ya. Atau uangnya bisa dimasukin ke amplop
lalu dititipkan ke papa atau mama untuk dibawa ke gereja. Mari kita bersama-sama pujikan lagu Aku Diberkati. Sepanjang hidupku diberkati, bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati, bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati, bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati, bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Yuk kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada kami. Engkau telah memberkati kami selama seminggu ini. Kini kami mau memberikan persembahan kami, kiranya Engkau berkati persembahan ini supaya bisa berguna untuk perluasan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan adalah firman yang menuntun kita waktu kita sedang sedih, waktu kita sedang hilang arah, waktu kita sedang khawatir. Ada firman Tuhan yang menjadi pelita bagi kaki kita. Adik-adik, mari kita nyanyikan lagu ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, sertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
bagiku, terang bagi jalanku. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami sekali lagi boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah hati kami boleh seperti menjadi tanah yang subur ya Tuhan. Ketika benih firman Tuhan itu ditaburkan, biarlah firman itu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah nyata dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana nih kabar kalian di rumah? Pasti harusnya luar biasa dong di dalam Tuhan Yesus, ya kan? Good. Nah adik-adik, sebelum kita masuk ke cerita firman Tuhan, hari ini Lause Pilih mau melakukan sesuatu yang keren. Apa itu? Deng. Nih, Lause Pilih hari ini bawa 2 potong tali. Lihat, 2 potong tali. Nah, 2 potong tali ini kalau kita ikat nih di ujungnya nih, kita ikat. Tuh, dia akan jadi satu. Karena keikat kan ya. Dia akan jadi satu karena ikat. Tapi kalau talinya kita goyang-goyangin, terus kita gini-giniin, terus kita gosok-gosokin, sut, 1, 2, 3, sut. Wah, adik-adik, talinya jadi satu. Wah, kok bisa ya? Nah, adik-adik, ini namanya trik sulap. Yang namanya trik sulap pasti ada penjelasannya, pasti ada triknya, ada caranya. Karena ternyata Lause Pilih simpen tali kecil di tangan yang satu. Tuh. Jadi tadi waktu adik-adik lihat Lause pegang 2 tali, sebenarnya itu adalah 1 tali yang panjang dan 1 tali yang lebih pendek. Jadi kalau diikat seperti ini, dibuat seperti ini, seolah-olah Lause pegang 2 potong tali yang sama panjangnya, padahal berbeda. Lalu kalau diikat, jadinya seperti ini, seolah-olah 2 tali tadi menyatu, padahal tali yang kecil tadi bisa digeser-geser. Jadi seperti talinya jadi satu deh, gitu. Nah adik-adik, ini namanya sulap. Nah tapi tahu gak adik-adik, di dalam Alkitab, di zaman dulu ada orang-orang yang melakukan sulap, tapi bukan seperti trik yang tadi Lause lakukan. Mereka melakukan sulap menggunakan kuasa roh jahat. Mereka menggunakan kuasa roh jahat. Dan mereka melakukan seperti sihir, seperti jampi-jampi, seperti menyembuhkan orang. Dan mereka melakukan itu dengan kuasa roh jahat. Mereka bahkan mengusir roh jahat, tapi menggunakan kuasa roh jahat. Nah adik-adik, di dalam Alkitab, hari ini kita akan belajar ada tukang-tukang jampi, ada tukang-tukang sihir, ada mereka yang seperti itu yang ternyata bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah hari ini kita akan sama-sama belajar adik-adik dari Kisah Rasul pasal yang ke-19 ayat yang ke-13 sampai 20. Adik-adik udah siap dengerin ceritanya? Siap dong. Good. Ayo kita belajar bersama-sama. Adik-adik, pada waktu itu setelah Paulus bertobat dan menjadi murid Tuhan Yesus, Paulus mengabarkan tentang Tuhan Yesus kemana-mana, sampai di kota Efesus. Paulus membaptis dan berdoa untuk mereka yang percaya kepada Yesus, sehingga Roh Kudus turun dan tinggal dalam diri mereka semua. Setiap hari Paulus mengajar supaya murid-murid Tuhan Yesus semakin bertumbuh, mengerti firman Tuhan, dan semakin mengasihi Tuhan. Paulus juga melakukan banyak sekali mujizat, sehingga banyak orang percaya kepada Tuhan. Adik-adik, Alkitab kasih tahu kalau orang bahkan membawa sapu tangan yang pernah dipakai Paulus, lalu diletakkan di atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit dan keluarlah roh-roh jahat. Wah, luar biasa sekali ya Paulus dipakai Tuhan. Tapi kemudian ada tukang-tukang jampi Yahudi yang keliling kota Efesus untuk mengusir setan dan menyembuhkan orang. Tapi bukan dengan kuasa Tuhan, melainkan
dengan kuasa setan. Mereka adalah 7 orang anak dari seorang bernama Skewa. Karena mereka melihat Paulus berhasil mengusir setan menggunakan kuasa nama Tuhan Yesus, mereka kemudian mencoba meniru Paulus untuk mengusir setan menggunakan nama Tuhan Yesus dan nama Paulus. Adik-adik, mereka melakukan itu bukan karena mereka percaya kepada Tuhan, tapi mereka melakukan itu semata-mata supaya mereka semakin terkenal dan semakin banyak uang. Nah, iblis suka nih yang kayak gini. Karena orang-orang seperti ini yang ditipu oleh iblis, seolah-olah mereka punya kuasa. Padahal mereka tidak punya kuasa sama sekali. Dan justru merekalah yang dikendalikan oleh iblis. Tapi apa yang kemudian terjadi adik-adik? Waktu mereka berusaha untuk mengusir roh jahat dengan menggunakan nama Yesus, mereka bilang, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Nah, bukannya keluar, roh jahatnya malah bilang, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tapi kamu, siapakah kamu?" Roh jahat itu tahu anak-anak Skewa, tukang-tukang jampi itu sama sekali gak punya kuasa untuk mengusir roh jahat. Makanya roh jahat itu justru malah menyakiti, mengalahkan ke-7 anak Skewa itu dan menyerang mereka. Mereka lari pontang-panting adik-adik karena tidak mampu mengalahkan roh jahat itu. Baju mereka sobek-sobek semua dan badan mereka penuh luka-luka. Sejak saat itu, semua orang yang mendengar cerita tentang kejadian itu di kota Efesus menjadi ketakutan. Ada yang bilang, kamu tahu gak? Tukang-tukang jampi ada yang mencoba menerima Paulus loh. Tapi bukannya roh jahatnya keluar, malah roh jahatnya menyerang mereka. Roh jahatnya tahu kalau mereka bukan murid Tuhan dan mereka tidak punya kuasa. So, ada lagi mungkin yang bilang, wah kalau begitu yang benar-benar murid Tuhan Yesus ya Paulus. Karena kelihatan hanya dia yang berkuasa mengusir roh jahat dan hanya nama Tuhan Yesus yang benar-benar membebaskan kita dari segala sakit penyakit. Kemudian makin masyurlah nama Tuhan Yesus adik-adik di kota Efesus. Lalu bertobatlah banyak tukang jampi-jampi, tukang sihir, orang-orang yang memakai kuasa iblis untuk bekerja mencari uang. Mereka bertobat. Mereka bahkan rela membakar kitab-kitab sihir mereka yang harganya sangat mahal. Mereka sungguh-sungguh bertobat dan mereka bersaksi kepada orang banyak. Hal ini membuat berita Injil, cerita Tuhan Yesus semakin tersebar luas di seluruh wilayah kota Efesus. Orang-orang semakin banyak yang bertobat dan percaya kepada Tuhan. Bahkan termasuk mereka yang tadinya melawan Tuhan dan berpihak pada si jahat. Mereka tidak lagi tunduk pada kuasa iblis, tapi sekarang mereka tunduk pada kuasa Tuhan Yesus. Adik-adik, Kisah Para Rasul 19 ayat 20 berkata demikian. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Adik-adik, kita sebenarnya sama loh seperti tukang jampi atau tukang sihir. Tapi kita emang gak menggunakan kuasa iblis ya. Tapi meskipun begitu, kita pernah terikat pada kuasa dosa. Kamu pasti pernah berbohong atau tidak taat pada papa dan mama kan? Itu menunjukkan bahwa kita tunduk di bawah kuasa dosa, bukannya tunduk pada Tuhan Yesus. Sama Lause juga kok. Tapi Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, menebus kita semua, sehingga dosa-dosa kita diampuni dan kita tidak lagi harus tunduk pada kuasa dosa. Hari ini kita pun harusnya
gak lagi tunduk sama kuasa dosa, tapi tunduk pada kuasa Tuhan Yesus. Untuk bisa tunduk dan taat pada Tuhan Yesus, kita perlu pertolongan Roh Kudus adik-adik. Roh Kudus menjadi seperti tanda pengenal bahwa kita adalah anak-anak Allah. Lihat para tukang jampi tadi, mereka tidak dikenal. Tapi Paulus dikenal. Sebab dalam hidup Paulus ada Roh Kudus yang menolongnya, sehingga dia bisa taat dan tunduk pada Tuhan Yesus. Sehingga Paulus bisa menyaksikan tentang Tuhan Yesus, dan sehingga Paulus dapat memberitakan tentang Tuhan Yesus, melakukan mujizat-mujizat yang memuliakan nama Tuhan. Sama juga dengan kita adik-adik. Kalau Roh Kudus tinggal dalam dirimu, maka kamu dapat tunduk dan taat pada Tuhan. Kamu gak lagi dikenal sebagai anak-anak yang berdosa, tapi dikenal sebagai anak-anak Tuhan yang mau taat dan tunduk pada Tuhan Yesus. Oleh karena itu adik-adik, perlu sekali supaya kita setiap hari berdoa, minta Roh Kudus menolong kita, supaya setiap hari kita bisa tunduk dan taat pada Tuhan Yesus. Mintalah agar Roh Kudus yang tolong kamu, sehingga kamu bisa jadi anak-anak terang, anak-anak yang menyaksikan tentang Tuhan Yesus. Jadi, waktu kamu taat sama papa mama, waktu kamu berdoa dan membaca Alkitab, waktu kamu berkata-kata yang jujur, yang baik, waktu kamu mau berbagi dengan orang lain, waktu kamu mengakui kesalahan dan meminta maaf, kamu melakukan itu semua karena kamu taat pada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kamu. Ketika para tukang sihir yang bertobat, mereka tinggalin semua dosa dan tidak lagi mau taat pada dosa atau tunduk pada iblis. Buktinya, mereka bakar semua buku-buku sihir mereka. Meskipun buku-buku itu sangat berharga dan mahal harganya. Demikian juga, kalau kita mau tunduk dan taat pada Tuhan Yesus, maka kita pun mau tinggalin semua dosa kita dan gak lagi kembali melakukan dosa yang sama. Ya memang sulit sih adik-adik. Lause juga masih harus banyak belajar. Tapi Roh Kudus yang akan menolong kita supaya setiap hari, setiap saat, di mana saja kita bisa taat dan melakukan perintah Tuhan. Mau itu di sekolah, di rumah, di gereja, dimanapun kita menjadi anak-anak yang taat dan tunduk pada Tuhan Yesus. Adik-adik mau kan percaya dan taat pada Roh Kudus? Sebagai murid-murid Tuhan Yesus yang sejati, tentu jawaban kita adalah mau. Ya, kita mau. Karena dengan demikian, hidup kita akan jadi kesaksian tentang Tuhan Yesus kepada semua orang di sekitar kita. Kepada papa, kepada mama, kepada cici, koko, dede, kepada teman-teman kita. Sehingga firman Tuhan semakin tersiar dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Adik-adik ingat ya, Roh Kudus telah mengubah hati kita, sehingga kita tidak lagi tunduk pada kuasa dosa, tapi tunduk pada kuasa Tuhan Yesus. Oleh karena itu, kita harus taat melakukan perintah Tuhan dan mengasihi Tuhan. Kita sama-sama minta Roh Kudus ya, yang menolong kita supaya kita bisa taat dan tunduk pada Tuhan Yesus. Sekarang, yuk kita mau hafalin ayat hafalan kita dari Roma 10 ayat yang ke-17. Roma 10 ayat 17. Pakai gerakan ikutin lause ya. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Sekali lagi yuk, Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Adik-adik, yuk sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah memanggil kami menjadi anak-anak Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang menolong kami supaya kami bisa tunduk dan taat pada Tuhan Yesus. Seperti Paulus yang tunduk dan taat pada Tuhan Yesus. Kami
berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, cerita firman Tuhan selesai sampai di sini. Sekarang kita akan melanjutkan ke kreativitas ya. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Halo adik-adik semua. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk taat kepada pimpinan Roh Kudus. Nah, gimana caranya supaya kita belajar untuk dipimpin oleh Roh Kudus? Salah satu caranya adalah kita mencoba mengingat ayat firman Tuhan. Nah, oleh karena itu, aktivitas hari ini kita akan membuat hiasan meja yang berisi ayat hafalan kita bulan ini. Nah, bahan-bahannya sangat sederhana sekali adik-adik. Kita memerlukan yang pertama, 1 buah klip kertas, kemudian sehelai pita, dan juga ada double tip, lalu gunting, dan juga kertas ayat hafalan berukuran 8x8 cm. Nah, adik-adik, untuk desain kertasnya, kalian bisa download di link Google Drive yang Lause taruh di bagian deskripsi YouTube Sekolah Minggu kita hari ini. Setelah itu, kalian bisa print dan gunting kertasnya. Linknya hanya Lause aktifkan sampai jam 3 sore ya. Karena itu, pastikan adik-adik mendownloadnya sebelum jam 3 sore. Atau kalian juga bisa membuat desainnya sendiri sesuai dengan kreativitas kalian. Nah, ayo kita buat hiasan mejanya. Langkah pertama, kalian bisa print ayat hafalannya dan gunting kertasnya. Atau kalian bisa membuat desain kertasnya sendiri. Kalian bisa menulis dan menggambarnya menggunakan pensil warna atau spidol warna. Nah, langkah kedua, kalian tempel double tip di belakang kertas gambarnya. Setelah itu, kalian menjepit kertasnya dengan klip kertas seperti ini. Langkah ketiga, kita akan membuat simpul pita. Nah, kalian buat telinga kelinci seperti ini. Kemudian, bagian kanan pita taruh di atas, dan yang kiri taruh di bawah. Lalu, bagian kanannya kalian masukkan ke dalam, lalu tarik seperti ini. Nah, kalian nanti ketika ditarik akan mendapatkan simpul pita yang seperti ini. Nah, kalian bisa rapikan sampai simpul pitanya rapi. Dan kemudian untuk bagian bawahnya kalian bisa gunting agar tidak terlalu panjang. Kemudian kalian tempel double tip di bagian belakang pitanya. Setelah itu kalian tinggal tempel pitanya di bagian depan clip papernya. Nah, jadi deh, hiasan meja ini bisa kalian taruh di meja belajar atau di meja tidur kalian, supaya kalian bisa terus membaca dan mengingat firman Tuhan ini. Nah, adik-adik, aktivitas kita sudah selesai. Sampai jumpa ya di sekolah minggu berikutnya. Bye-bye.